Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Ratu Maharani dengan NIM 120206008 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan memandu pembuatan video mengenai proses pembelajaran media interaktif dan menarik kelompok 5, Aktivitas Selekta Biologi 1 dengan tema fungi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, lalu rekan saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 12020600095 dan juga Syakira dengan NIM 12020600104. Halo teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih? Ya, kita akan belajar mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup apa sih? Gitu. Perlu teman-teman ketahui dan ingat kembali ketika kita ingin mempelajari kingdom makhluk hidup, itu tuh dimulai dari struktur tubuh yang paling sederhana sampai struktur tubuh yang kompleks. Nah, teman-teman masih ingat gak nih urutannya? Ya, pertama itu dimulai dari struktur tubuh yang paling sederhana itu adalah virus. Nah, terus selanjutnya itu yang kedua yaitu monera atau bangsa-bangsa bakteri, di mana virus dan bakteri ini atau monera itu tergolong prokaryotik. Selanjutnya di urutannya yang ketiga yaitu protista dan yang terakhir adalah fungi. Nah, betul sekali. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fungi. Nah, teman-teman, sebetulnya fungi ini adalah bahasa Latin dari jamur. Jadi fungi itu sama dengan jamur. Terlebih dahulu, sebelum kita ingin mengetahui terkait makhluk hidup itu, kita harus mengetahui dulu ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-ciri dari fungi ini yang pertama yaitu eukariotik, di mana selnya itu sudah memiliki membran. Jadi asam nukleotnya itu sudah dilindungi gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu uniseluler atau multiseluler. Uniseluler itu satu ya, multi itu banyak, jadi beberapa sel. Itu salah satu ciri-ciri juga dari fungi. Selanjutnya itu heterotrof ya. Nah, makhluk hidup ini itu tidak mampu membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya fungi itu tidak memiliki klorofil, teman-teman ya. Jadi dia itu tidak bisa berfotosintesis. Jadi fungi ini tidak bisa berfotosintesis dan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Lalu habitat dari fungi ini itu lebih suka ya tinggal di tempat-tempat yang lembab. Gitu. Teman-teman pasti melihat fungi ataupun jamur itu kan di tempat-tempat yang lembab ya. Gitu. Dan tersusun atas hifa, di mana hifa ini kalau teman-teman tahu dia itu satuan terkecil pada fungi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masih masuk ke pembahasan ciri-ciri dari fungi itu sendiri ya. Nah, tadi seperti yang sudah aku katakan, ciri-ciri dari fungi ini adalah heterotrof, di mana dia ini tidak mampu membuat makanannya sendiri gitu. Maka dari itu fungi itu memiliki dua cara untuk mendapatkan makanannya. Nah, yang pertama yaitu saprofit gitu, di mana dia itu memakan bangkai gitu ya, bangkai hewan gitu ya, ataupun bangkai tumbuhan gitu. Maka dari itu juga sebetulnya fungi itu adalah sebagai pengurai gitu. Itu yang pertama adalah dengan saprofit. Lalu yang kedua, dia itu mendapat makanannya dengan parasit gitu, ataupun mengambil zat makanan atau nutrisi dari makhluk hidup yang lainnya. Makanya kenapa ada sebagian fungi itu yang merugikan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita beres dengan ciri-ciri dari fungi itu sendiri, kita akan masuk ke struktur tubuhnya gitu, ataupun lebih ke bentuk dari macam-macam bentuk fungi ini gitu. Jadi bentuk fungi itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama yaitu khamir ya, atau khamir ini sifatnya itu uniseluler. Jadi satuan gitu. Jadi si jamurnya itu satuan. Contohnya kayak seperti ragi. Yang kedua, bentuk dari fungi ini adalah kapang ataupun seperti kerak gitu ya. Yang biasa kita makan fungi itu ya, yang bisa kita konsumsi, yang biasa manusia konsumsi itu
berkerak-kerak gitu ya. Jamur-jamur yang kita makan tuh contohnya yang itu gitu. Lalu masuk ke bentuk yang ketiga gitu ya, adalah cendawat gitu. Dimana ini mungkin istilahnya masih seperti tubuh buah gitu, yang dimana memiliki bagian-bagian tertentu. Nah, mungkin itu teman-teman. Nah, selanjutnya materi mengenai sistem reproduksi jamur. Jamur dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara aseksual, yang kedua dengan cara seksual. Perkembangbiakan dengan cara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan juga pembentukan spora. Pembentukan spora bertujuan untuk menyebarkan spesies dalam jumlah yang besar. Spora dapat dibedakan menjadi dua, yaitu spora aseksual dan juga spora seksual. Spora aseksual membelah diri dengan cara mitosis, sedangkan spora seksual membelah diri dengan cara meiosis. Adapun contoh dari spora aseksual diantaranya adalah zoospora, endospora, dan conidia. Cara yang kedua yaitu dengan cara seksual. Perkembangbiakan dengan cara seksual dilakukan dengan peleburan dua inti sel melalui kontak gametanium dan juga konjugasi. Kontak gametanium menyebabkan terjadinya sinami, yaitu penyatuan sel dari dua individu. Pada proses sinami terjadi dari 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Pada tahap plasmogami terjadi penyatuan dua protoplas membentuk sel yang mengandung dua inti yang menyatukan diri selama pembelahan sel atau stadium dikariot. Pada saat bersamaan terjadi pula pembelahan inti bersama. Setelah proses pembentukan buah, selanjutnya adalah peleburan sel haploid atau karyogami, inti zigot yang diploid. Setelah itu barulah terjadi proses meiosis, yaitu pembelahan sel dan pengurangan jumlah kromosom menjadi haploid kembali. Adapun beberapa tipe spora seksual diantaranya adalah ascospora, basidiospora, zigospora, dan juga oospora. Perkawinan jamur ascomycota menghasilkan axospora, sedangkan basidiospora adalah spora yang dihasilkan oleh Basidiomycota. Axospora terdapat di dalam ascus berjumlah 8 spora, sedangkan basidiospora terdapat di dalam basidium berjumlah 4 spora. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibedakan menjadi 4 divisi. Yang pertama, divisi Zygomycota, kemudian divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan juga divisi Deuteromycota. Nah, divisi yang pertama yaitu divisi Zygomycota. Zygomycota dapat membentuk alat reproduksi secara seksual, yaitu berupa zygosporangium dengan dinding yang tebal sehingga dapat tahan dalam kondisi kering maupun dalam kondisi lingkungan yang buruk. Adapun contoh dari jamur Zygomycota, yang pertama adalah jamur roti atau Rhizopus stolonifer. Jika roti yang lembab disimpan di ruangan yang hangat, kemudian gelap, maka beberapa hari kemudian akan tumbuh jamur di atasnya. Pada roti akan tumbuh bulatan hitam atau yang disebut juga dengan sporanium, yang diperkirakan akan menghasilkan sekitar 50.000 spora. Divisi yang kedua yaitu divisi Ascomycota. Ascomycota terdiri atas banyak jamur warna-warni yang tumbuh pada makanan, merusak buah, merusak tanaman ladang, dan juga merusak tumbuhan yang lainnya. Beberapa Ascomycota mengekspresikan enzim selulase dan juga protase yang dapat merusak kain wol dan juga kain kartun dalam kondisi lingkungan yang hangat dan juga lembab. Nah, lingkungan tersebutlah yang akan membuat jamur tumbuh dengan baik. Beberapa Ascomycota juga dapat menguntungkan bagi tanaman, yaitu dengan cara mutualisme dengan akar tanaman. Beberapa jamur yang termasuk ke dalam divisi Ascomycota diantaranya yang pertama adalah Neurospora sp atau yang terkenal dengan jamur oncom karena terdapat pada oncom. Selanjutnya ada jamur Aspergillus venti. Aspergillus venti ini digunakan untuk mengubah amilum dan juga selulosa menjadi glukosa pada proses pembuatan kalco dan juga kecap. Divisi yang ketiga yaitu divisi Basidiomycota. Basidiomycota beranggotakan sekitar 25.000 spesies. Jamur ini umumnya mudah dikenal karena memiliki
ini bersifat saprofit di berbagai jenis materi organik, menjadi parasit pada tanaman tingkat tinggi, merusak tanaman budidaya dan juga tanaman hias. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya yaitu dermatokirosis atau kurap dan juga panu. Selain itu juga dapat menyebabkan pelapukan pada kayu. Adapun beberapa contoh spesies Deuteromycota yaitu yang pertama ada Aspergillus. Aspergillus ini jamur yang hidup pada medium derajat keasaman dan juga gula yang tinggi. Kemudian ada Epidermophyton dan juga Mycosporio. Selanjutnya mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari fungi atau jamur. Dampak positif dari fungi diantaranya satu, sebagai dekomposer. Ada beberapa jenis fungi yang berfungsi sebagai dekomposer. Jamur-jamur ini dapat menguraikan sisa-sisa tumbuhan, bangkai hewan, dan juga bahan organik lainnya. Nah, hasil dari uraian tersebut dikembalikan ke tanah sehingga dapat membuat tanah itu subur. Manfaat yang kedua yaitu dapat membantu proses fermentasi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata fermentasi. Adapun contoh dari hasil fermentasi adalah roti, bir, tape, tempe, dan masih banyak lagi. Selain itu, manfaat yang ketiga adalah sebagai obat. Meskipun ada beberapa jamur yang ternyata beracun, namun beberapa jamur juga bisa dijadikan obat. Contohnya jamur Penicillium notatum yang dibuat menjadi obat antibiotik yaitu penisilin yang berguna untuk obat alergi. Manfaat yang keempat adalah sebagai sumber makanan bagi manusia. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan sup jamur atau cemilan dari jamur, keripik jamur, seperti itu. Jamur-jamur yang biasa dikonsumsi diantaranya adalah Auricularia polytricha atau jamur kuping, kemudian Volvariella volcacea atau jamur merah, terus juga ada Pleurotus atau jamur tiram. Selanjutnya adalah dampak negatif dari fungi atau jamur. Dampak negatif dari fungi diantaranya tadi dapat menghasilkan racun yang berbahaya bagi makhluk hidup, contohnya Amanita muscaria, kemudian dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, menyebabkan penyakit pada hewan, menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya tadi dermatokinesis, kurap dan panu. Kemudian juga dapat menurunkan kualitas makanan dan bahan-bahan lainnya. Beranjak pada poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Sistem reproduksinya terbagi menjadi dua yaitu aseksual dan seksual. Ciri-cirinya yang pertama bersifat eukariotik, yang kedua dapat bersifat uniseluler ataupun multiseluler, dan yang terakhir tidak berklorofil. Klasifikasinya terbagi menjadi 4 yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidimycota, dan Deuteromycota. Jamur atau fungi memiliki berbagai macam dampak, baik positif maupun negatif. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.